Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kajian kitab Arba'in Nawawi. Al-hadisul awal an Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawi, riwayat dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah dan tidaknya amal itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang akan ditinjau dari niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa orangnya dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya dan niatnya kepada Allah dan Rasulnya, ya maka hijrah itu dihitung untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha, tapi kalau dia berhijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat, lidunya untuk mendapatkan dunia, imra'atin yankihuha atau wanita yang akan dia niati, akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kembali sesuai yang dia niatkannya. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari Ju'fi wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Khushari an-Naisaburi fi sahihihima ladin huwa asl kutub musannafah. Hadis tadi diriwayatkan Sayyidina Umar, ya, dari Sayyidina Umar, kemudian diriwayatkan daripada dua imam pakar hadis, yakni Imam Bukhari Muslim. Baik. Sekarang kita bahas. Tadi Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, sah tidaknya amal itu tergantung dengan niat. Artinya balasan yang Allah berikan kepada kita ini besar kecilnya sesuai dengan niatnya. Kalau niat satu amaliyah itu diniati 1000 niat, maka akan kita dapatkan sesuai niat tersebut.
Makanya harusnya kita memperbanyak nih niat walau cuma satu amal. Ya, walau cuma satu amal hendaknya memperbanyak nih niat. Sampai diceritakan gini. Dulu ada dua saudara kakak beradik. Satunya ahli ibadah, satunya maksiat. Jadi hidupnya seperti berseberangan. Satunya suka ibadah, satunya sukanya maksiat menentang Allah. Maka si ahli ibadah ini didatangi sama iblis, yang mana iblis selalu menimbulkan was-was di hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kata iblis kepada ahli ibadah, wa asafalek, betapa ruginya kamu, betapa dibodohinya kamu. Daya'ta umrak fi hasri nafsik, kamu telah menyia-nyiakan umur kamu hanya untuk hal yang pendek. Kamu sia-siakan umur kamu untuk membatasi diri kamu sendiri. Kamu gak bisa jalan-jalan, gak bisa ini. Wa'id abi badanik, itu hanya bikin capek badan kamu. Fadlik nafsak fi syahwatiha, coba kamu lepas. Kamu jangan terus ada di sini, jangan ibadah terus. Lepas sudah diri kamu. Kamu turuti nafsu, enak. Ya, jalan-jalan. Jalan-jalan. Sing disenengi dituku, yang disukai dikerjakan. Sekasa mikir nono wis. Ya. Artinya kan kamu masih muda. Nanti kamu kan bisa taubah kepada Allah. Nanti kan kamu bisa kesalahan itu bisa kamu tambal dengan taubah dan ibadah kepada Allah. Akhirnya bisikan iblis ini masuk ke hatinya. Akhirnya muncul dalam dirinya itu keinginan. Apa gitu ya? Apa saat ini saya tak turun dulu dah. Jadi orang dulu itu kalau ibadah punya tempat khusus di atas. Saya tak turun dulu. Saya coba gabung sama saya punya saudara. Dia nikmati dunia, dia nikmati syahwat, dia nikmati minuman keras, mungkin perempuan. Saya tak gabung dah sana. Jadi sudah punya niatan yang kuat mau melakukan maksiat. Tapi di sisi lain, saudaranya yang hidupnya selalu mabuk, maksiat, judi, zina, semuanya dikerjakan. Di saat dia mabuk, yang namanya orang mabuk itu kalau belum jalannya sempoyongan, ya itu namanya belum sempurna. Ya itu gitu kata orang mabuk itu ya. Kalau belum jalannya sampai numplek itu berarti mabuk orang sempurna. Sampai melaku sampai numplek, roh got dipikir laut, roh cecak nek nggon tembok dipikir boyo misalnya. Lawis ngono baru mabuknya sempurna, lazat itu lezat itu berarti. Nah, akhirnya dia demikian, mabuk yang dimaksimalkannya. Nah, karena dia mabuk, ya akhirnya delosor nyungsep di got peceren sampai pagi, sampai kencing di situ. Badannya kena peceren, kena kotoran, kencingnya kena badannya. Di saat pagi hari dia sadar. Delok awake lho, ngene ya. Nasibe wong maksiat karo Gusti Allah rendah, hina, nyungsep.
Mbuh mang piye pas aku nyungsep nek kene nek wong delok piye nilai aku. Iki dan tenan lagi kan atau ya. Ya benda. Kalau ada orang mabuk nyungsep dalam got kira-kira orang lihat gimana cara menilainya? Wah inilah orang berpendidikan, masa seperti itu? Ini dan beneran ini. Belum nilai kotor, nilai rendah di hati masyarakat yang lihat saya saat mungkin saya waktu saya nyungsep tadi. Udah gitu badan saya penuh dengan kencing saya sendiri. Udah gitu dia berpikir orang yang nentang sama Allah hidupnya rendah di dunia. Di hati manusia juga rendah. Apalagi dalam pandangan Allah, ini masih di dunia, lantas nanti bagaimana di akhirat? Di dunia rendah, di akhirat lebih rendah lagi. Akhirnya subhanallah, yang ahli maksiat malah berpikir, dah saya jangan terus-teruskan kayak gini dah. Saya mau tobat aja dah. Saya tak naik ke atas tuh gabung saya punya kakak. Di sana dia bisa berzikir, dia bisa sholat, dia bisa baca kitabnya Allah, dia bisa mengaji, dia bisa berbagai macam ibadah. Waktunya diluangkan untuk Allah, mentaati Allah. Kalau orang taat ya, di hati masyarakat dia apa kira-kira? Wah, masya Allah nih, tiangnya saya nih, alim, ngoten nggih, mboten neko-neko. Wah, tiangnya soleh nih, wis penake wong putih iki kan ya. Kan seperti itu di hati masyarakat. Udah kesannya baik di hadapan masyarakat, kadang-kadang dimuliakan, disegani, menjadi rujukan masalah, ya, tempat mengadu daripada masalah, kadang-kadang tempat mereka memberikan nikmat yang telah diterima oleh masyarakat, di hatinya mulia. Ini masih di dunia, bagaimana nanti di akhirat? Wis aku tak gabung karo masku nek dhuwur kono wis. Jadi yang ahli maksiat malah punya rencana pengen taubah beribadah. Yang ahli ibadah dibisikin setan, apa kamu wis enom wis ngene. Kan masih panjang umur kamu. Coba kamu nyicipin itu. Nyicipin apa? Topi miring itu misalkan ya. Nyicipin kayak adik kamu itu. Kan nanti bisa tobat. Ada coba kamu nyicip mungkin berapa tahun dah, nggak lama-lama ya, 5 tahun atau berapa, terus tobat. Kan nggak ibadah, susuk nggak ibadah sampean itu. Nah, akhirnya yang ahli taat pengen turun gabung sama adiknya maksiat. Yang ahli maksiat naik pengen gabung sama kakaknya untuk taat. Dengan waktu yang sama, adiknya naik tangga, kakaknya turun dari tangga. Yang di atas ternyata tergelincir, yang di bawah setelah naik beberapa tangga ditimpa oleh kakaknya dari atas, akhirnya sama-sama jatuh ke bawah dalam keadaan meninggal. Kira-kira malaikat iki sing malaikat adab nyekel sing ndi kira-kira? Malaikat adab mana yang dipegang? Sing ahli ibadah tapi duwe niat arepe mudhun, arepe dem-deman. Yang mana? Malaikat ibadah, malaikat azab yang diambil siapa? Ahli ibadah. Malaikat rahmat siapa yang diambil? Ahli maksiat. Perhatikan ini. Makanya disebutkan man hamma bihasanatin. Kalau Anda punya ham itu apa? Satu keinginan yang baik, satu keinginan yang kuat untuk melakukan yang baik, belum Anda ngerjakan udah dicatat satu ketaatan. Belum dikerjakan udah dicatat. Tapi kalau Anda berkeinginan buruk, maka tidak akan dicatat oleh Allah sebelum dikerjakan itu perkara buruk. Nunggu dikerjakan dulu. Ya. Lah, kalau ada orang gini,
punya keinginan buruk, belum dikerjakan, tapi wis budal. Tahu wis budal? Nyandi Kang. Oh no. Nyapa wis biasane mendem. Apa neh? Ya, niku wis njegleng motor. Paham niki? Wis nyetater melaku wis teko tengah dalan. Tapi durung mendem lho ya. Tapi dia belum mengerjakan maksiat, tetapi udah berangkat. Tiba-tiba di tengah jalan apa? Terjadi kecelakaan, jebret, mati. Nah, kira-kira apa? Hah? Ini sudah dapet. Lek mek niat elek tok, urung enek upaya datang kepada perkara buruk, maka nggak ada catatannya. Tapi kalau udah dalam keadaan berangkat, sudah terkumpul dua hal. Paham di sini? Sudah terkumpul dua hal. Walaupun sebenarnya kalau Anda ini cuma berjalan, orang berjalan naik sepeda motor, apa ada dosa? Nggak ada. Ya, orang berjalan naik sepeda motor nggak ada dosa. Mau kemana ente? Nggak tahu dah. Pokoknya mumet nak omah, mupeng. Nggak ada masalah ini. Ya benar. Ini nggak ada masalah. Anda jalan nggak ada masalah. Demikian, kalau seandainya punya niat buruk toh, tanpa ada upaya berjalan, juga nggak ada masalah. Tapi kalau dua-duanya udah dikerjakan, sudah niat buruk, kemudian dia berangkat. Nah, ini sudah dicatat ini. Kadung budal bakno tokone tutup, ya apa kira-kira? Nah, jadi ora sida mendem duduk mergo wedi karo Gusti Allah, mergo tokone napa? Kurang ajar. Kadung budal bakno tuh tutup. Ah, ini dapat enggak kira-kira? Ini lihat ini. Ada orang mau zina. Wis berangkat. Delalah sing dijak semayanan kleru, akhirnya gak sido. Alhasil perhatikan di sini. Benar-benar ditata hati ini. Hati-hati. Jangan sampai hati ini punya niatan yang gak baik. Tuh lihat Nabi kita Muhammad SAW belum mengatakan idza taqa rajulani bisayfihima. Kalau ada dua lelaki dia berjumpa dengan kedua pedangnya. Ya. Jadi ada dua lelaki dia berjumpa dengan kedua pedangnya. Paten-patenan ya. Kemudian Nabi mengatakan al-qatil wal maghdul finnar. Maka sang pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Sehingga idza taqal muslimani fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Loh. Sehingga para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Kenapa Anda katakan dua orang bertemu, dua orang Islam bertemu kemudian saling bunuh-membunuh, akhirnya yang satu terbunuh, Anda katakan yang terbunuh dan yang membunuh sama-sama masuk neraka. Sehingga sahabat berkata, hadzal qatil. Kenapa? Yang terbunuh kok juga masuk neraka ya Rasulullah? Yang terbunuh kan dia sebagai korban. Kalau yang membunuh masuk neraka wajar. Tapi kalau yang dibunuh, ya, kok juga masuk neraka, kan dia korbannya. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, innahu kana harisun ala qatli sahibih. Memang dia korban, memang dia terbunuh, tapi sebenarnya dia punya haris ambisi, keinginan yang kuat, pengen juga membunuh tapi kalah cepet. Jadi wis niat, ya wis obah. Paham di sini? Sudah punya keinginan kuat, ya wis gerak nih pedang. Ya sudah upaya, cuman kalah dhisik. Sehingga walaupun niatnya enggak berhasil, paham di sini? Karena sudah ada ham dan dia udah berangkat,
berarti mengumpulkan dua hal, keinginan dan pekerjaan. Sehingga walaupun terbunuh sebagai korban, dia masuk neraka. Ya Allah. Beda kalau gini. Anda didatangin orang, tiba-tiba Anda mau dibunuh. Anda itu melawan cuman melindungi diri. Paham ya? Melawan cuman apa? Melindungi diri. Kenapa? Karena masalahnya lawan Anda bukan orang kafir, sama-sama Islam. Anda cuma melindungi diri. Kemudian ternyata yang namanya melindungi diri, mungkin senjata belum disiapkan dan sebagainya, akhirnya mati. Nah, kalau ini lain, ini nggak masuk neraka, paham di sini? Kalau ini nggak masuk neraka, kenapa? Karena nggak ada upaya untuk membunuh. Dia cuma sebagai korban saja, paham ya? Dia nggak ada ambisi untuk melawannya, untuk membunuh, nggak, cuma melindungi diri. Tahu melindungi diri ya? Cuman mungkin ngendo, mungkin berusaha untuk nampek pedangnya, berusaha untuk nampek senjatanya, tapi ternyata kalah cepat, mati panggahan. Nah, ini lain lagi nih dengan hadis yang pertama tadi. Atau lagi Anda boten melindungi diri, pasrah. Ya wis, tak omongi, pokok mateni wong dosane gede. Panggah ngengkel, wis terserah. Dibunuh beneran, mati. Nah, ini gak ada masalah. Tapi kalau dalam hadis tadi, ketika ada dua orang Islam, dia bertemu dengan pedangnya, saling bunuh-membunuh, maka yang membunuh masuk neraka karena kejahatannya, yang dibunuh juga masuk neraka. Kenapa? Karena ada ambisi, ada ham. Dah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti jelas hati ini yang benar dalam menata niat. Yang benar di dalam menata niat. Sampai Nabi menggambarkan gini. Kalau ada seorang lelaki, dia mengambil istri kepada seorang perempuan, dikawin, karena syaratnya kawin tuh nggak ada kawin gratis, kawin harus pakai mas kawin, kalau gratis bayar. Iltamisu walau khatam min hadid, buat mas kawin kalau kamu mau akad pernikah, walaupun cincin daripada besi, yang penting ada nilai harta. Bisa dijual, ada nilainya. Terserah apa mas kawinnya. Ini ada orang memperistri kepada seorang wanita. Kemudian dia mengatakan mas kawinnya 1 miliar. Wow, keren atau deh. Sebenarnya mas kawin itu yang paling bagus, bukan banyak, yang sedikit. 1,50 sak lawase, ngoten ya. Kita pakai, iki jenenge tuku kemul 1,50 sak lawase, kemul sing iso ngentut, iso umbah-umbah dan seterusnya. Ini dia bilang, saya kasih mas kawin berapa? 10 juta. Ngomongnya gede-gede sudah. Wes diakad. Tapi diutang. Diutang piye? Wes talah. Mosok gak percaya karo aku. Wis ayo cepet rapekno, wis dirapekne beneran. Mas kawinnya tapi apa? Diutang. Akhirnya terjadi pernikahan, bener. Cuman dalam hati niatan si lelaki tadi apa? Dia tidak akan memberikan mas kawinnya. Wis pokoknya hapus-hapus tok. Delala bener, setelah terjadi rumah tangga selama 2 bulan mati. Ya, padahal wis nyatune niate ora bakal bayar mas kawine. Fahwazanin, kata Nabi. Maka lelaki itu hukumnya seperti orang zina. Zina ini. Padha kalih tiyang niku tuku. Wis nggawa barange, ndi duwite? Sik tah, mosok ora percaya karo aku. Wis tak mulih sik. Engko sore. Engko sore rong balik, weh, mang repot pas nek omah nek tamu iki paling seminggu kas. Seminggu kas alasan, waduh, pas bareng-bareng bayarane anakku ngene-ngene, paling sesasing kas.
Dong-dongane apa? Asline duwe niat ora bakal napa? Ngewaki duit. Tuku wis niate ora bakal ngewaki duit njikuk barang. Maka kata Nabi, kemudian dia mati. Maka dia dihitung seperti pencuri. Padha kali tiyang ngutang duwe niat ora nyaur. Kathah mboten niki? Kathah mboten? Sale nyambut gawe sampean. Sampun setori beras tus pertama wange lancar. Kari-kari napa? Utang genep 1 miliar saman moro malah wonge ngetokne preman. Alhamdulillah. Sirmu piye? Aku njaluk duitku. Lah njaluk duitmu, premane ditokne ngono. Iya misalnya. Wis nyatune di teater utang sampai oke, wis oke sire mlayu sire gak nyaur. Ini sama dengan pencuri, ini sama dengan penipu, ini sama orang yang khianat. Padha rabi niate nyatune ora sir bayar Mas kawin, ini zina namanya. Paham di sini ya? Jadi oleh karena dari bahaya itu benar-benar nih yang benar kita ini punya niat. Bahkan kalau gini, enten teh kula lebokne dateng botol enek cape topi miring misalnya ya. Teh mlebu napa? Botol cape topi miring diatur rasane ya kaya sing ngono kuwi kaya sing asli. Saman wis sumpek. Mbah menghadapi masalah apa, menghadapi bojo napa anak napa pekerjaan sumpek. Wis, kuwi solusune. Topi miring. Dicekel cek ape dumik glegek. Sire arepe niat napa mendem. Wis niat mendem kalau nyekel pisan berarti udah niat nentang sama Allah apa enggak? Sudah niat nentang sama Allah apa enggak? Nentang sama Allah. Delok kadung dompet tak botol. Kok ora enek mendeme iki piye iki? Bano teh. Ya, yang diminum perkara yang halal, tapi niatnya udah menentang kepada Allah. Anda ini udah masuk kategori orang fasik ini. Anda udah berani menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Sama halnya mungkin Anda masuk di ruangan hotel. Anda tahu itu bukan ruangan istri Anda, wis dileboni diperlakukan seperti istri. Wis nyatune sire arepe ngono kuwi sire. Bahasan dipane lampu bakne bojone dhewe. Lah ini sudah ada niatan menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati bisa dosa ini. Anda orang fasik ini. Anda sudah berani menentang pada Allah. Ya, dalam niatan udah nentang sama Allah. Wes nglakoni walaupun ternyata adalah sesuatu yang halal. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini ya, jaga ini hati. Jangan berani-berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ucapan hati itu dalam hati ini ada 5 hal. Pertama, al-hajis. Manusia iku jujur kayak diuncali perkara. Sret. Engko mari iki ngene. Wis mecut dhewe ngoten iki. Ngene apa nggih? Saman lungguh ente wis ana rencana mboten bar iki san. Hah? Engko bar ngaji ngopi. Ngoten ya. Mangan bareng, ngomong iki. Wis metu dhewe. Aja misale. Ganti liyane. Mampir merondo, misalnya Reno sudah muncul macam-macam kayak gini. Al-hajis, ini muncul tanpa kita inginkan. Muncul tanpa kita perintah. Bahkan Anda sendiri nggak tahu kenapa kadang-kadang muncul. Artinya apa? Munculnya di luar kekuatan Anda. Iya kalau rencananya adalah rencana cuma ngopi, kadang-kadang rencananya maksiat. Ya benda. Wis engko mulai ngaji tak lewat kono karo nginceng wong adus misale. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Ini muncul namanya hajis. Ini dosa apa enggak? Enggak. Kenapa?
di luar kekuatan kita. Dia muncul sendiri. Paham di sini? Dia muncul sendiri. Cuman lek sing muncul perkara elek berarti kula sampean nunjukne kebiasaan nuruti syahwat. Paham enggak? Makanya munculnya golane nginceng wong adus, engko marine nyerampang pelem, mari ngene arepe mulih ke masjid sandalku sengaja tak ijolne. Paham mboten? Munculnya sing elek-elek kene iki. Iki berarti kebiasaan nurutin apa? Nafsu. Sudah tandanya udah sangat jelas. Wis ngono-ngono kuwi golongane sing ngarepe gaya keliru sandal sing wis ngono-ngono kuwi dah. Nggih napa nggih? Nah, kalau ini sebenarnya nggak ada tuntutan. Kemudian setelah hajis menjadi khatir. Hajis itu cuma muncul tok lenyap. Muncul lenyap, muncul lenyap. Mari ngono ana sing luwih rada serius. Khatir muncul karo mlaku. Mlaku nek jero ati disikapi. Piye? Nguncul sandal. Mang sing ketara karfil. Apa homipet, apa iki? Allah wis ya ndilah sing mantuk lah. Wis disikapi. Nggih napa nggih? Wis mulai macam-macam. Tenan engko mari nyekel sandal nggih, engko mulih karo nginceng wong adus pisan, karo nyerampang pelem dirombong-rombong pisan. Sudah mulai berjalan di hati, mulai disikapi. Tapi astagfirullah kauleh enggak kabeh, ora kabeh, ora nyolong sandal, ora nginceng, ora nyerampang pelem. Enggak. Wis sandalku meli yo meli, pokoke istiqomah. Maka ini bagaimana? Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Tapi sekali lagi, lek sing muncul elek-elek tukang ngunduri nafsu. Kemudian masuk lebih dalam lagi yang ketiga, namanya hadisun nafas. Apa hadisun nafas? Bisikan pengen nyuri sandal, pengen nyerampang pelem dan yang lain sebagainya sudah semakin kuat di dalam hati Anda. Sampai akhirnya terjadi 50-50 antara iya dan tidak, antara iya dan tidak, iya dan tidak, separuhan. Paham di sini? Antara iya dan tidak. Orang sing pertama, orang sing kedua. Wis kaya ya wis kebutuhan lah. Sandal pineh apa itu ora kuat. Wis gayane kleru ngono ae. Wis kebutuhan iki. Ya, wis salah. Insyaallah ping pisan kek tobat misalnya ini ya. Ora roh. Lek ngono kuwi modus ngono iki rada aman. Soale cara engko misale dicegat, "Hoi, sandalmu nyolong." Loh, aku ora krasa, Mas. Ngono kan saman. Wis disiapne napa? Hujah-hujahe misale. Muncul taradud, tapi astagfirullah oleh enggak wis ndak ada. Ojo. Tapi sempat ada pertimbangan akan mengerjakannya sehingga antara iya dan tidak paruan. Maka itu namanya hadisun nafsu. Ini masih belum ada tuntutan. Ya, ini masih belum ada tuntutan kecuali terbukti dengan perbuatan atau ucapan. Paham di sini? Terbukti dengan perbuatan atau ucapan, baru ada tuntutan. Ini yang ketiga. Yang kelima, wis mantep eleke. Wis nyolong wis renek liyane. Oh renek liyane. Iki jaga jarak sadurunge bodo misalnya. Ya, wis nyolong, ngleru wis. Semakin kuat. Ini namanya ham. Apa itu ham? Keinginan untuk berbuat yang muncul dalam hatinya sudah semakin banyak, bukan 50-50, mungkin sudah 60%. Ya, sudah 60%. Maka ini juga masuk dalam hadis, kalau tidak dibuktikan dengan perbuatan tidak ada dosa. Malah lek misale sampean tahan ora sida, malah dihitung ganjaran. Aja astagfirullah gak oleh, ya Allah gak oleh ngono kuwi dosa. Gak. Ora bakal aku nyolong, ora bakal. Maka Anda malah dapat pahala. Yang keempat, yang terakhir wis kuat wis. Wis pokoknya tak colong sandale. Mari salat, salam
gayane salat ba'diyah isya delalah sing ditarget nih dicolong mulai dhisik. Waduh wis ra enek. Wis ra enek kek wirawirinya di sandal kemang. Wonge bakno wis mulai dhisik. Nah ini, cuman yang azam ini masih ada khilaf di sini. Alhasil dari sini hati-hati ya. Makanya jangan suka nurusin nafsu. Orang itu kalau dia biasa dengan taat, maka yang diajak ngajaknya bukan hal kayak tadi. Pasti setelah sholat, setelah ini engko marin tak tutuk nih, tak sambung nih maca Quran, tak sambung nih iki, nutuk nih wirite, nutuk nih bantu wong tuwa, nutuk nih iki. Munculnya hal yang baik. Maka kalau seandainya itu adalah sudah kuat engkau bar ngaji salat nisa pisan, aku ya salat napa niki ba'diyah pisan, bar kuwi tak silaturahim me wong tuaku, tak gawane jajan. Misalnya ngono ya, wis kuat seperti itu. Ya, delalah budal gerak-gerik, waduh dompete keri. Tapi wis niat saya sudah maka walaupun belum dikerjakan dapat berapa pahala? 1 pahala. Wis arepe mampir ngraya, waduh dompete keri. Ya wis teko tok lek ana. Ra sida karo gawane jajan dan seterusnya. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berarti dari sini benar hati-hati. Jangan sampai hati ini ya melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai gini, perhatikan. Di dalam satu hadis disebutkan ada 4 golongan. Manusia itu ada 4 macam. Yang satu dia punya ilmu dan punya harta. Maka karena dia punya ilmu, hartanya itu untuk hal-hal yang baik. Dia membantu pembangunan pondok, dia membantu dakwah, dia membantu orang-orang yang fakir miskin, dia menyantuni anak yatim, membiayai belajar seorang thalibul ilmi yang mendalami agama, dia berikan fasilitas untuk dakwah, dia untuk hal-hal yang baik. Dia punya harta dan juga punya ilmu, maka ilmunya akan menuntun supaya hartanya ditaruh kepada tempat yang baik. Nah, maka dia dapat pahala yang sempurna. Ini pertama. Yang kedua, dia punya ilmu. Apa itu ilmu? Ya dia tahu bahwa membantu itu baik, berdakwah membantu dalam ini baik semuanya. Cuman apa? Terkendala masalah harta, pengen bantu tapi nggak punya. Pengen membiayai orang belajar ilmu agama tapi nggak punya. Pengen bangun masjid ini tapi nggak punya. Pengen tapi nggak punya. Terkendala dengan apa? Harta. Keinginannya banyak, pengen baiknya banyak. Kok bisa dia pengen baik? Karena dia ada ilmu. Pengen dia sedekah jariyah, pengen dia belikan karpet untuk masjid, pengennya banyak tapi nggak ada uang. Maka kalau dia misalkan terpengaruh dengan yang pertama tadi, dia menganggap, ya Allah tenan aku lek di duit koyok kain, sregep sedekah. Dia sregep sedekah, menjadi donatur utama dalam pergerakan dakwah, menjadi donatur utama di dalam hal-hal yang nilainya baik, yang memberikan manfaat kepada umat, yang bisa membahagiakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, aku pengen koyo kae, mau aku kalah karo kae. Ya, cuman terkendala orang duit. Maka yang kedua bisa dapat pahala seperti yang pertama. Kenapa demikian? Kalau seandainya dia punya, dia akan kerjakan. Berarti pengen sing kuat, cuman udur gak iso nglakoni mergo terkendala dengan uang. Ya, maka dapat pahala seperti pertama. Ini yang kedua. Ada orang yang ketiga, dia punya harta banyak tapi gak punya ilmu, sehingga nafsu yang membisikinya, setan yang membisikinya, saudara yang ada di sampingnya ternyata ada saudara-saudara yang biasa nuruti nafsunya, biasa maksiat, sehingga apa? Ayo wis bokingen kae. Ayo wis
Ya, bosono, ayo wis, akhirnya jadi donatur. 40 juta untuk maksiat, 40 juta untuk ini, setiap malam hampir 5 juta untuk mendem untuk dan sebagainya. Ya, ngerentengi cewek misalnya. Nah, Masya Allah, punya uang tapi gak punya ilmu, maka punya dosa besar ini. Yang ketiga. Yang keempat, pengen ngerentengi cewek, mendem tapi orang duwe biaya. Aku cara duwe duit tak okehi lek aku ngrentengi luwih tak okehi. Paham di sini? Saya kalau punya uang, saya akan lebih jadi donatur utama dalam maksiat. Saya. Maka walaupun dia tidak mengerjakan, bisa dapat pahalanya, dosanya seperti yang ketiga. Waliyadzubillah min dzalik. Maka daripada itu Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, ya, aksaru syuhada'i ummati ashabul furus. Nabi mengatakan paling banyak orang-orang yang mati syahid daripada umatku mereka yang meninggal di atas ranjang. Loh, mati di atas ranjang kalau dihitung mati syahid. Dari mana? Apa? Hatinya, dirinya telah disiapkan. Sewaktu-waktu ada panggilan jihad, siap dia berangkat. Sewaktu-waktu ada panggilan untuk membela agama Allah berjihad, dia siap berangkat. Maka apa? Walaupun dia belum berangkat, maka dia dihitung kalau seandainya mati di atas kasur, bisa dihitung sebagai orang mati syahid. Sampai Nabi mengatakan warubba qatil baina safain, betapa banyak ada orang mati di antara dua barisan perang, antara lawan Islam sama kafir, mati di tengah-tengahnya. Berarti apa? Dia perang bener. Akan tapi apa? Allahu a'lamu biniyatih. Allah lebih tahu apa niatnya dia. Dia perang niatnya cuman supaya dikenal sebagai orang pemberani, gen dadi pahlawan, gen ngene, gen untuk harta rampasan, gen disanjung, gen daripada pujian. Bukan Allah, bukan ridho Allah. Bukankah sering kami bawakan Sayyidina Ali di saat perang membela Allah, tapi kemudian lawannya bisa dijatuhkan pedangnya, mau dibunuh, dia ngeludahi Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali tidak jadi membunuhnya. Kalau kita tambah dicecel nih kira-kira, okay? Sayyidina Ali tidak jadi dibunuh. Maka ditanya, ya Ali, ada kesempatan besar kamu bunuh saya, kenapa justru saya tidak dibunuh? Kalau pertama tadi saya niatnya membela agama Allah, tapi setelah kamu ludahi wajah saya emosi. Saya nggak mau mengalirkan darah karena membela pribadi saya. Saya ngerasa emosi di saat engkau lecehkan saya. Saya nggak mau itu. Sampai seperti ini, Pak. Paham di sini? Makanya amal ini harus ditoto dengan niatnya. Sehingga Nabi mengatakan niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih bagus daripada amalnya. Maknanya apa? Kalau amal kalian tanpa ada niat nggak ada pahala. Tapi kalau Anda punya niat yang baik, walaupun belum amal, udah dicatat pahala. Kalau kemudian Anda teruskan dengan amal 1 bisa dilipatkan menjadi 10, menjadi 70, 700, hingga kadang-kadang lipatannya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda amal buruk, niat amal buruk, nggak ada catatannya. Kalau benar-benar dia lakukan, maka catatannya cuma 1. Jadi swarga iki penak napa angel? Swarga iki penak napa angel? Sing angel neraka to, nggih napa mboten? Arepe mlebu neraka kudu telaten. Kan ngono nggih? Napa telaten? Telaten ngamal elek, amal elek siji dicatet siji. Nggih napa nggih? Amal elek siji dicatet pinten? Kudu telaten. Makane wong sing neraka niku nggih biasane wong telaten niku. Oke. Man telataina fanaina kata orang-orang ya. Sapa wong sing telaten wong panen. Telaten elek maksudipun. Berarti mlebu neraka kudu telaten. Durung sing amal elek wau
Lek misale tinggi maca istighfar, tinggi tobat karo Gusti Allah, man yadlim nafsah summa man yadlim nafsah may ya'mal su'an ya summa yadlim nafsah, itu drama itu yang intinya siapa orang yang beramal buruk kemudian dia zalim, kemudian dia beristighfar bertobat kepada Allah, maka dia akan temui Allah dan yang akan mengampuni dosanya. Ini sampai ada satu riwayat roh manusa di sistem koyok ngene iki setan jerit. Jerite piye? Lah arep ngejak mlebu neraka ya angel lho carane. Amal apik dicatet 10. Niat apik orang lakoni wis dicatet 1. Kadang-kadang amal apik lipatane ora mek 10 sampai 700. Kadang-kadang sampai dihitung nggak bisa dihitung lagi. Ya. Tapi lek ngejak elek catetane mek sitok. Tinggi istighfar dihapus karo Gusti Allah. Lah ngene carane aku njak neraka ya kangelan ngene iki. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Penak neraka penak swarga? Lho neraka larang lho, Pak. Sama yang neraka biaya. Mendem larang, ekstasi larang. Main perempuan larang. Anda ngaji gratis, i'tikaf gratis, sholat gratis, baca Quran gratis. Gede boten? Poso gratis, bantu wong gratis. Kono tiket-tiketan. Swarga ini berarti mudah. Makanya kula doanya lek sampai mlebu neraka sapa sing kebacut? Siapa yang oleh daripada hal itu? Masya Allah. Makanya ditata. Sampai dikatakan dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atta firasyahu wa yanwi ayaguma fa yusalli minal lail, siapa orangnya datang kepada tempat tidurnya budal turu wa yanwi niat engko bengi tangi bengi fa yusalli minal lail, tangi orang benakne kemul lho nggih, tangi benakne kemul iki padha ae. Fayuqum, dia tangi bangun untuk salat. Faghalabathu ainuhu hatta yusbih, delalah mbuh mergo kewareken apa mergo napa, padahal wau budal tur wis niat arepe tangi arepe salat, delalah tangi-tangi wis subuh. Kutiba lahu manawa, maka dicatat baginya ibadah di malam hari sesuai yang dia niatkannya. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbi, berarti lek dhek keturun sampai subuh niku termasuk sedekah Gusti Allah karo sampeyan. Disedekahi sampeyan. Artinya apa? Diwahi penak turu bablas teko subuh tapi catatane salat bengi. Penak napa mboten? Lah kula nggih ngoten bentinten. Tapi asline tangi. Lah iki lek niki ora sida. Asline tangi tapi mek benane kemul. Lek ana pokel, wah nyandi tuh kemulku. Alah digondol kono. Nang juwi kok. Kalau ini enggak dapat apa-apa ini. Padha karo sampane kok kene ngomong, tenan aku lek ndek dhuwit tak bantu, bahasa ndek dhuwit eman. Iki ra entuk apa-apa. Nggih napa nggih? Betul lek sampean iki sidik. Apa itu sidik? Jujur, tenanan. Makanya disebutkan di zaman Bani Israil itu ada orang jalan, ada pasir satu kundukan pasir itu, batin ya Allah, iki musim paceklik ya Allah, kabeh enek wong akeh wong sing lapar. Banyak orang lapar ya Allah. Lek umpama iki emas, umpama iki roti, jagung, gandum, atau beras, atau makanan tak bagi wong-wong sing kelaparan ya Allah. Niku langsung mudhun wahyu kepada nabinya daripada Bani Israil supaya disampaikan kepadanya bahwa Allah telah menerima sedekahnya. Wong iku diceluk karo Nabi sallallahu, sampean alhamdulillah aku dikabari jere sampean sedekah roti sak kundukan pasir. Tolah-toleh.
Kok roti sak gunung pasir, roti loro ra kuat tuku sak pasir. Nabi Allah, kula dereng sedekah niku. Lah iki wahyune kok ngono? Akhirnya malaikat mundur meneh, omong ngono, memang urung sedekah tapi wis niat. Paham di sini? Gus Allah ngerti, iki wong ki tenanan. Cara duwe roti sakmono ya ditokne. Lek kula sampean mbuh kira-kira. Tenan aku lek duwe duit tak bantu. Alah, prejengamu akhirnya kata ya. Wah, duit orang metu blas. Wah, malaikat sama napusi. Apa saged? Alhasil dari sini, tata hati. Sebenarnya masih banyak yang akan kita bahas terkait bagaimana kalau seorang hijrah niatnya untuk perempuan dan sebagainya. Dan fitnah yang paling berat yang ditinggalkan manusia, ditinggalkan oleh Nabi adalah perempuan. Kemudian bagaimana keterangannya, ayat dan sebagainya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga ini bermanfaat, bisa mendorong kepada kita untuk lebih baik dalam niat ini, menjaga niat yang baik, menjaga hati supaya tidak ada niat kecuali hal yang baik. Amin Allahumma amin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.